Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sahrul SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video ini, kami ingin berbagi pengalaman terkait peran kami sebagai narasumber berbagi praktek baik yang telah melakukan pengimbasan pada satuan pendidikan lain. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Sejak tahun pelajaran 2021-2022, kurikulum Merdeka yang pada saat itu dikenal dengan nama kurikulum prototipe diimplementasikan secara terbatas di hampir 2.500 sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan di seluruh Indonesia. Pada tanggal 11 Februari 2022, Kemendikbudristek merilis program Merdeka Belajar episode ke-15, dalam hal ini kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Imbas dari kebijakan ini, maka pada tahun pelajaran 2022-2023 dibukalah opsi bagi satuan pendidikan non penggerak yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Namun pada kenyataannya, satuan-satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka jalur mandiri ternyata mengalami banyak kendala dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Olehnya itu, dalam upaya mendorong dan memaksimalkan pelaksanaan kurikulum Merdeka, maka Kemendikbudristek telah merilis 6 dukungan dan strategi dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Salah satu dari dukungan dari pemerintah tersebut adalah mengadakan narasumber berbagi praktek baik. Sampai sejauh ini telah terdata sudah 46 satuan pendidikan yang telah mengundang kami. 46 satuan pendidikan yang mengundang kami itu tersebar di 5 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Metode yang saya gunakan dalam aktivitas berbagi praktek baik tentu saya sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan di mana saya akan melakukan pengimbasan, ya. Jadi tercatat ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah metode bercerita. Saya bercerita di depan guru-guru yang mengundang kami terkait dengan praktek baik yang telah kami laksanakan. Cerita saya selingi dengan menayangkan foto-foto. Jadi bahan ajarnya saya itu berbentuk PowerPoint. Dari PowerPoint itu kemudian tergambar bagaimana mekanisme dari pelaksanaan suatu aspek dari kurikulum Merdeka. Kemudian metode yang kedua adalah metode menonton video. Jadi praktek-praktek baik yang telah kami laksanakan di sekolah kami itu kami kemas dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video yang menarik, sehingga dengan menonton video tersebut para guru-guru dan kepala sekolah itu akan mendapatkan gambaran yang jelas terkait dari implementasi kurikulum Merdeka. Misalkan saja kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alur-alurnya itu dari mulai pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan refleksi itu tergambar jelas dalam video tersebut. Dan metode yang terakhir adalah metode pendampingan atau simulasi. Pada topik apa saya lakukan ini adalah pada topik simulasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk mencari inspirasi atau mendapatkan dokumen perangkat ajar yang dibutuhkan guru-guru di sekolah tersebut. Jadi kalau di sekolah tersebut ada sinyal, maka kita langsung praktek begitu, kita langsung simulasi. Namun jika satuan pendidikan tersebut tidak ada jaringan internet, maka dari rumah memang saya sudah siapkan, saya sudah print langkah-langkahnya, kemudian hasil print itu kemudian saya perlihatkan kepada rekan-rekan guru di sana supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi tersebut, pengetahuan tersebut. Jadi topik-topik yang sering ditanyakan oleh satuan pendidikan yang mengundang itu, yang pertama adalah penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, mereka tanyakan mekanismenya bagaimana, strukturnya bagaimana,
Kemudian langkah-langkah alur penyusunan itu bagaimana, itu mereka tanyakan. Karena sekolah kami telah melaksanakan itu, maka secara mudah, secara jelas kami gambarkan, kami ceritakan semua, termasuk dengan draft KUSP itu sendiri. Nah, kami perlihatkan ke mereka begini strukturnya, begini mekanismenya, dan itu sudah ada di mana-mana, ya, sudah di-share di mana-mana di SMA se-Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, topik yang sering ditanyakan juga adalah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini sering ditanyakan karena di satuan-satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka jalur mandiri belum memahami seutuhnya P5 ini. Terkadang satuan pendidikan menyamakan antara P5 itu dengan prakarya, padahal ini dua hal yang berbeda. Dan topik berikutnya adalah struktur kurikulum. Ya, masih banyak satuan-satuan pendidikan yang belum terlalu paham terkait dengan struktur kurikulumnya. Bagaimana menentukan mata pelajaran pilihan, bagaimana menentukan mata pelajaran muatan lokal, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran IPA, pembelajaran IPS, dan sebagainya. Ya, tantangan itu jelas ada, ya. Tantangan pertama yang saya rasakan adalah membagi waktu. Jadi membagi waktu ini yang menurut saya jadi tantangan tersendiri. Di sisi lain saya dituntut harus bisa melaksanakan tugas pokok saya sebagai kepala sekolah, namun pada sisi lain juga saya sebagai narasumber berbagi praktek baik harus membagi ilmu ini kepada satuan-satuan pendidikan lain. Tantangan berikutnya adalah tidak sedikit satuan pendidikan yang mengundang kami itu jarak sekolahnya sangat jauh sekali. Malah ada beberapa sekolah itu posisi sekolahnya berada di kepulauan yang agak terpencil, ya. Saya pernah membawakan materi berbagi narasumber berbagi praktek baik itu di Kabupaten Kolaka Timur. Ada 4 sekolah di sana, SMA 2 Ladungi, SMA 1 Tinondo, SMA 1 UESI, dan SMA 1 Jangia. Jarak sekolah saya ke tempat 4 sekolah tersebut kira-kira kurang lebih 400 km. Jadi saya harus bermalam dulu di Kendari, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke sekolah yang mengundang tersebut. Selain itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada juga sekolah yang mengundang kami itu posisinya berada di kepulauan. Kebetulan pada saat ini lagi keras-kerasnya ombak, lagi keras-kerasnya angin, jadi menjadi tantangan tersendiri buat saya sebagai narasumber untuk berbagi praktek baik di tempat-tempat agak terpencil tersebut. Namun dengan berkah semangat, peran saya sebagai narasumber tetap saya laksanakan dengan baik. Memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syahrul SPD MPD yang telah berperan aktif dalam membagi praktek baik kepada beberapa satuan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buton. Peran beliau sebagai narasumber sangat membantu kami dalam memberikan pemahaman kepada satuan-satuan pendidikan jenjang SMP, karena sejak tahun 2022 narasumber berbagi praktik baik di Kabupaten Buton belum tersedia. Materi yang beliau sampaikan kepada kami itu sangat baik dan praktis. Ini berbekal pengalaman beliau sebagai sekolah penggerak, yaitu di SMA Negeri 1 Lasalimo. Tentu hal ini berdampak kepada kami selaku sekolah pemula menyelenggarakan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Pasar Wajo. Sekolah kami berada di SMA Negeri 1 Sumpu Barat yang berada di Kepulauan Sumpu. Tentu Bapak dengan segala rintangan, tantangan hingga sampai di sekolah kami memberikan materi tentang kurikulum merdeka. Tentu saya mewakili teman-teman guru di sekolah kami untuk mengucapkan sebanyak-banyaknya, sehingga di sekolah kami saat ini sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Demikian video dari kami. Semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.